Kalau kamu pernah berpikir untuk membuat kursus online, kamu pasti tahu betapa memakan waktunya untuk menyusun semuanya. Mulai dari menentukan urutan konten hingga memilih jenis aktivitas yang akan disertakan. Prosesnya bikin pusing, tapi dengan LearnWorlds, semuanya jadi jauh lebih mudah. Di video ini, aku akan membantu kamu langkah demi langkah untuk membuat online kursus di LearnWorlds. Kamu akan belajar cara menyusun struktur kursus, mengatur konten, dan bahkan manfaatkan alat AI LearnWorlds untuk menghemat waktu dan mempermudah seluruh proses. Apapun yang kamu lakukan, membuat kursus baru atau mengatur konten yang sudah ada, panduan ini akan membantu kamu membangun online kursus yang profesional dengan cepat dan mudah. Langkah pertama, membuat kursus baru di LearnWorlds. Kalau kamu itu ingin mencoba, pastikan kamu itu klik link di deskripsi di bawah ya. Di sana, kamu bisa mulai dengan free trial di LearnWorlds, supaya kamu bisa langsung ikuti prosesnya. Membuat kursus baru di LearnWorlds itu cukup sederhana, tapi ada beberapa detail kecil yang bisa menghemat waktu kalau kamu itu lakukan dengan benar dari awal. Setelah kamu itu klik link di deskripsi buat mulai free trial dan juga login ke LearnWorlds, kamu akan melihat opsi untuk membuat kursus baru langsung di dashboard utama. Kamu juga bisa ke sana lewat tab kursus dan pilih course manager. Apapun caranya, ini akan membawa kamu ke Course Creation Wizard ya, alat langkah demi langkah yang dirancang untuk ngebantu prosesnya. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memberi nama kursus. Jangan terlalu pusing mikirin ini. Nama harus mencerminkan isi kursus, tapi nggak perlu terlalu kreatif ya. Pikirkan apa yang akan diketik seseorang di kolom pencarian kalau mereka itu mencari kursus seperti punyamu. Itu biasanya titik awal yang bagus loh. Selanjutnya, kamu diminta menambahkan deskripsi. Di sini jelaskan apa yang dibahas kursus dan untuk siapa kursus ini dibuat. Buat simple tapi jelas ya. Terakhir, kamu bisa mengunggah gambar sampul. Ini opsional, tapi aku sarankan untuk melakukannya. Orang lebih cenderung mengklik kursus yang terlihat menarik secara visual. Gak perlu menyewa desainer grafis, cukup beli gambar yang bersih, berkualitas tinggi, dan relevan dengan topik kursus. Setelah mengisi detail ini, kamu siap lanjut ke langkah berikutnya. Jadi, aku baru aja membuat akun baru ya di LearnWorlds. Mari kita coba langkah pertamanya bersama. Dari dashboard ada area di mana kita itu bisa membuat kursus. Klik tombol itu, di sini kita beri nama kursus misalnya fotografi 1:01, lalu tambahkan deskripsi seperti belajar dasar-dasar fotografi, pengaturan kamera, komposisi, dan pengeditan dasar. Di bagian ini, kamu juga bisa mengunggah gambar sampul. Aku udah menemukan gambar seorang fotografer untuk digunakan. Klik Save to Library dan selesai. Klik Continue dan sekarang kamu bisa membuat URL kursus ya. Misalnya, fotografi 101 gitu. Klik Continue lagi lah. Langkah kedua, mengatur akses kursus. Sekarang kursusmu udah punya nama dan deskripsi. Kamu itu perlu menentukan bagaimana orang itu mengaksesnya. Ini penting karena memengaruhi siapa yang bisa melihat kursus dan bagaimana kamu itu bisa menghasilkan uang. Kalau itu tujuanmu, LearnWorlds itu punya beberapa opsi. Pertama, draft. Kursus hanya bisa dilihat oleh kamu. Cocok kalau kamu itu masih mengerjakan konten dan gak mau siswa melihatnya. Terus ada free, di mana kursus tersedia untuk siapa aja yang mendaftar. Bagus untuk lead magnet ya. Ini menarik email atau siswa baru. Terus ada paid ya. Ini siswa harus bayar buat akses. Lalu ada private, hanya siswa yang kamu daftarkan manual yang bisa akses dan cocok untuk program keanggotaan atau pelatihan. Lalu ada coming soon, yaitu kursus terlihat di katalog tapi belum bisa didaftar. Cocok untuk membangun antisipasi sebelum peluncuran. Terus ada enrollment clause ya, di mana orang itu bisa lihat kursus tapi nggak bisa mendaftar. Ini berguna untuk penawaran terbatas atau penutupan pendaftaran. Kalau kamu itu ingin menjual kursus, pilih paid ya. Kamu juga bisa mengatur harga yang membawa kita ke langkah berikutnya. Langkah 3, menentukan harga kursus. Soal harga, nggak ada strategi yang cocok untuk semua. Ada yang mematok harga rendah untuk menarik lebih banyak siswa, ada yang memilih harga premium untuk menonjolkan nilai tinggi. Kalau bingung lihat kursus serupa ya di niche kamu, apakah kebanyakan itu mematok $50, $100, atau $500? Ini bisa jadi patokan loh. Kamu juga bisa menawarkan diskon untuk meningkatkan penjualan, terutama saat peluncuran atau promosi musiman. Tapi jangan terlalu sering diskon, karena bisa ngebuat kursusmu terlihat kurang berharga. Setelah harga ditentukan, kamu siap ngebangun online. Misalnya kita pilih paid ya, harganya $99 dengan diskon $74,99. Klik finish ya. Langkah 4, ngebuat online kursus. Sekarang bagian yang seru nih. Online kursus adalah kerangka kursusmu, di mana kamu itu menentukan urutan konten dan membaginya jadi bagian yang mudah dicerna. Mulai dengan ngebuat section. Di LearnWorlds, setiap section itu seperti bab dalam buku, berisi beberapa pelajaran atau aktivitas. Buat section untuk pengenalan, jelaskan apa itu kursus, untuk siapa, dan apa yang akan dipelajari siswa. Lalu kelompokkan konten secara logis. Misalnya untuk kursus media sosial, mungkin ada section untuk pengaturan profile, pembuatan konten, dan ngebangun audiens. Pastikan setiap section itu fokus pada satu topik agar mudah diikuti. Tambahkan aktivitas belajar ya. LearnWorlds itu fleksibel. Kamu bisa tambahin video, rekam layar, unggah PDF, buat panduan atau lembar kerja yang bisa diunduh gitu. Ada kuis buat menguji pengetahuan, ada survei buat umpan balik juga, atau live session untuk Q&A atau workshop. Dengan variasi format, kamu bisa menarik lebih banyak siswa dan meningkatkan retensi. Langkah kelima, menggunakan AI Assistant. Cukup ketik topik kursus dan AI akan membuat online berdasarkan praktek terbaik dari kursus serupa. Online AI itu bukanlah hasil akhir yang sempurna, tapi jadi titik awal yang menghemat waktu, terutama kalau kamu itu buntu. Mari kita coba fitur ini. Di kurs online section, klik Start Building with AI, masukkan topik ya, misalnya fotografi 101, belajar dasar pengaturan kamera, pencahayaan, komposisi, dan pengeditan di Lightroom. Pilih format multimedia, video, PDF, presentasi, dan untuk penilaian, tambahkan exams dan certificate of completion. Atur 4 section masing-masing dengan 2 aktivitas. Tambahkan topik kunci kayak pengaturan kamera, exposure, komposisi, pencahayaan, dan biarkan opsi lain kosong untuk sekarang.
sekarang. Pilih level Introductory, lalu klik Generate. Hasilnya modul 1, pengenalan pengaturan kamera. Ada mode kamera, menguasai exposure true angle. Section 2, teknik pencahayaan, cahaya alami versus buatan, menggunakan reflektor atau diffuser. Section 3, dasar komposisi, rule of third, yaitu garis pandu dan framing. Section 4, pengeditan dasar di Lightroom, mengimpor dan mengatur foto, teknik pengeditan essential. Course completion, cukup bagus kan? Klik insert konten dan online kursusmu selesai. Lihat betapa mudahnya menggunakan AI Assistant di LearnWorlds ya. Langkah ke-6, pratinjau dan finalisasi. Setelah menambahkan semua konten, pratinjau kursus untuk mastiin semuanya oke. Coba lihat dari sudut pandang siswa, apakah urutan section itu masuk akal, apakah aktivitas itu mudah diakses. Kalau udah oke, klik publish dan selesai. Kenapa outline kursus penting? Outline itu bukan cuma daftar pelajaran, tapi peta perjalanan belajar siswa. Outline yang terorganisir membantu kamu dan siswa tetap fokus. Memecah proses belajar jadi langkah-langkah yang mudah diikuti, sehingga siswa itu lebih mudah memahami dan mengingat materi. Dengan plan yang jelas, kamu itu nggak akan bingung mulai dari mana. Outline juga membuat kursusmu terlihat profesional. Siswa tahu apa yang mereka dapat sebelum mendaftar, yang membangun kepercayaan dan meningkatkan peluang mereka menyelesaikan kursus. Nggak ada yang suka mendaftar kursus tapi merasa tersesat di tengah jalan tuh. Sekarang kamu tahu kan cara membuat outline kursus di LearnWorlds dalam hitungan menit. Kalau kamu itu ingin mulai, ada link di deskripsi di bawah. Itu link afiliasi. Artinya, aku dapat komisi kecil kalau kamu itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Komisi ini ngebantu channel ini terus membuat konten gratis kayak gini. Jadi terima kasih banyak ya kalau kamu itu pakai itu. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video lain. Kami bikin video untuk membantu pengusaha baru dan yang udah ada buat sukses di bisnis. Sampai jumpa di video berikutnya.